Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bertatap muka dengan Bapak ya. Terima kasih atas keluangan waktu Bapak untuk bisa bertatap muka ya, untuk memenuhi salah satu tugas saya di program guru penggerak angkatan 7, yaitu di modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, saya Asep Sarudin, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Negeri 10 Kota Bogor, Pak. Bapak. Terima kasih Pak Asep sudah bisa hadir ke SMP Negeri 10 Kota Bogor. Perkenalkan, saya Kepala SMP Negeri 10 Kota Bogor, S3 Septiana MPD. Insya Allah dalam kesempatan ini saya siap membantu demi kesuksesan tugas yang diemban oleh Pak Asep. Terima kasih Bapak. Ada beberapa pertanyaan ini Pak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada 10 mungkin pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Siap. Yang pertama ini Pak, kira-kira selama ini Bapak pernah tidak dihadapkan gitu pada permasalahan yang sama-sama baik namun saling bertentangan? Yang namanya lembaga pendidikan dalam menghadapi peserta didik pasti harus ada. Kadang-kadang kita sebagai kepala sekolah juga kadang-kadang dilema. Di satu sisi kita harus mengambil kebijakan yang bertentangan dengan hati nurani. Kadang-kadang di sisi lain juga memang kita harus menyelamatkan peserta didik. Artinya apa yang Pak Asep sampaikan memang pernah saya alami. Seperti apa Pak contoh kasus? Contoh, misalnya pada saat kita dihadapkan dengan anak kelas 9. Anak kelas 9 itu berdasarkan aturan yang ada, apabila anak tersebut sudah didaftarkan sebagai peserta ujian nasional, itu kan menurut aturan tidak boleh dikeluarkan. Tapi di satu sisi, dari karakter yang dimunculkan oleh anak maupun dari kehadiran misalnya, itu tidak memenuhi syarat Pak Asep. Otomatis itu dilema bagi kami dalam menghadapi seperti itu. Karena kita terbentur dengan aturan wajib belajar 9 tahun. Kan kita tidak boleh mengeluarkan anak ya Pak Asep ya. Dilema itu ya maksudnya. Betul. Ya. Sangat-sangat dilema bagi kita. Baik Pak, ini yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus mana yang termasuk dalam dilema etika dan rujukan moral? Yang jelas mungkin dilema etika dalam menghadapi kasus seperti ini. Karena di satu sisi itu tadi bahwa di lembaga pendidikan kita itu tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan dalam mengeluarkan anak karena ada aturan-aturan, ada tahapan-tahapan. Jadi kadang-kadang itu yang menjadi trouble kita lah di sekolah itu. Karena terbentuk aturan yang tadi bahwa sekolah tidak boleh mengeluarkan anak dengan adanya aturan wajib belajar 9 tahun itu tadi. Tetap itu menjadi bahan renungan bagi kita sebetulnya ya. Dalam mengambil keputusan itu harus betul-betul hati-hati. Jadi lebih condong ke etika Pak ya. Betul. Baik Pak, ini yang ketiga nih Pak. Selama ini kita kan mengenal prinsip-prinsip Pak dalam pengambilan keputusan seperti berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Prinsip mana yang Bapak gunakan dalam pengambilan keputusan tersebut? Dalam menghadapi peserta didik di sekolah, karena ini sebagai lembaga pendidikan, tentunya kita harus berdasarkan aturan yang ada. Jadi saya akan menekankan berbasis aturan. Karena yang namanya lembaga pendidikan, tentu kita punya aturan. Baik itu aturan yang datang dari Dinas Pendidikan sendiri, maupun aturan yang datang dari provinsi atau yang dari kementerian. Jadi acuan itulah yang akan menjadi ruang gerak kita ke depannya. Bagaimana kita mengambil satu keputusan supaya keputusan yang kita ambil tidak salah. Karena ada payung hukum yang melindungi kita. Jadi berdasarkan aturan yang ada. Jadi payung hukumnya dari betul. Karena kami tidak mau mengambil keputusan menyalahi aturan yang ada. Baik Pak, terima kasih Pak. Kemudian yang keempat nih Pak,
langkah-langkah prosedur seperti apa Pak yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang jelas karena kita berpedoman pada aturan yang ada, otomatis langkah-langkah itu harus dipenuhi. Contoh misalnya, kalau kita menghadapi satu anak, sebelum kita mengambil keputusan bahwa anak itu misalnya harus mengundurkan diri dari sekolah, otomatis tahapan-tahapan itu harus dipenuhi. Contoh misalnya, saya akan berkoordinasi dengan guru kelas, atau saya akan berkoordinasi dengan guru BK, atau saya akan berkoordinasi dengan kesiswaan. Kira-kira catatan anak itu seperti apa? Dari mulai kehadiran, kemudian dari mulai absensinya seperti apa? Langkah apa yang sudah dilakukan oleh sekolah? Misalnya dengan dengan pemanggilan melalui surat, atau misalnya mengundang orang tuanya ke sekolah, atau misalnya home visit ke sekolah. Dari data-data itulah baru keputusan itu bisa diambil. Jadi kita tidak serta-merta misalnya mengambil keputusan, tapi harus ada semuanya by data. Sudah Pak. Kemudian yang kelima nih Pak, hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang namanya keputusan yang akan diambil pasti ada pro dan kontra, itu sudah pasti, ya kan, namanya kebijakan kepala sekolah pasti ada yang menentang. Yang menjadi permasalahan di kita pada saat kita finally mau mengambil keputusan itu, pasti di antara rekan-rekan guru ada yang menentang, ada juga yang setuju. Contoh kasus misalnya, saya mau mengeluarkan si A, nah, pasti itu akan ada pembelaan dari wali kelas. Mereka akan membela maki-makian supaya anak itu dikeluarkan. Tapi di satu sisi ada juga yang setuju. Karena apa? Karena dari catatan-catatan yang ada, misalnya tentang kehadiran dari guru kelas, itu sangat-sangat memungkinkan anak itu untuk dikeluarkan. Atau misalnya dari guru BK yang sudah melakukan home visit, ternyata dari beberapa langkah-langkah itu ada tidak respon dari orang tua dengan peraturan yang kita keluarkan. Jadi pertentangan itu ada dari internal kita sendiri, dari dua sisi, guru yang menentang untuk dikeluarkan dan guru yang setuju untuk dikeluarkan. Jadi dari internal kita juga Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Kemudian yang ketujuh nih Pak, apakah rencana ke depan bagi Bapak nih dalam pengambilan keputusan yang mengandung unsur-unsur dilema etika Pak? Yang jelas rencana saya ke depannya, yang pasti kita harus mengevaluasi apa yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian di tahun berikutnya kita akan coba membuat program, kira-kira kegiatan apa saja yang bisa mengurangi dari kejadian-kejadian yang sudah. Minimal misalnya dari tahun ini kita punya 3 kasus, kita perkecil menjadi 1 kasus, atau bahkan misalnya tidak ada kasus seperti itu. Langkah-langkahnya ya seperti tadi, membuat program pembinaan itu baik untuk siswa secara rutin maupun menyampaikan informasi sebanyak-banyaknya. Dan salah satu program adalah kelas parenting, ya kan? Kita sampaikan kepada orang tua bahwa hal-hal yang seperti tadi disampaikan di depan itu tidak terjadi. Jadi yang paling penting adalah memunculkan program parenting, koordinasi dengan pihak orang tua. Kemudian nih Pak, apakah Bapak nih memiliki jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah langsung menyelesaikannya di tempat? Yang namanya problem atau trouble di sekolahan itu tidak bisa kita prediksi kan. Kadang-kadang datang dengan sendirinya. Otomatis kalau saya menemukan satu masalah, itu pasti saya akan mencari dulu temuan-temuan, informasi-informasi dari teman-teman yang lain sebelum mengambil keputusan. Tapi intinya saya akan menyelesaikan secara langsung kalau menemukan permasalahan. Kemudian yang ke-8, bagaimana Bapak mengatur efektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut? Tentunya supaya keputusan itu bisa mendatangkan kemaslahatan bagi banyak orang, tentu saya akan melibatkan atau akan menerima masukan dari beberapa teman. Contoh misalnya kita mendengarkan suara dari wakil-wakil saya, atau misalnya dari guru BK, atau dari guru-guru yang lain. Artinya bahwa keputusan itu tidak mutlak keluar dari kepala sekolah, tapi dari rekan-rekan juga turut andil di sana. Kelibatannya. Betul. Nah yang ke-9 Pak, ini ada kaitannya juga dengan nomor 8. Apakah ada seseorang Pak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika Pak? Ada.
Yang jelas, yang pasti yang saya libatkan adalah orang-orang yang memang tahu persis tentang permasalahan. Yang pasti perwakil dan pendidikan. Itu akan saya libatkan. Wali kelas ya tentunya, karena informasi awal tentunya dari wali kelas. Wali kelas, ke BK, ke wakil, barulah keputusan bersama. Kemudian yang terakhir nih Pak, pertanyaannya ke-10. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dengan etika? Artinya begini, dari beberapa kasus yang ada, otomatis kan kepala sekolah harus belajar bahwa apa yang kemarin sudah dilakukan pasti ada korelasinya, ada hubungannya antara dampak yang ditimbulkan. Oleh sebab itu maka mungkin karena saya juga sebagai pimpinan tidak lepas dari kesalahan itu pasti, makanya yang pertama introspeksi pasti. Dalam mengambil keputusan harus lebih berhati-hati. Yang kedua mungkin akan menyempurnakan program yang dibuat untuk mengantisipasi terhadap permasalahan-permasalahan yang nantinya akan timbul di sekolah. Penyempurnaan program, introspeksi diri, oke. Kemudian koordinasi mungkin dengan beberapa lembaga yang akan terlibat di dalamnya sebelum kita mengambil keputusan. Baik, Bapak, mungkin ini cukup untuk wawancara saya hari ini tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih atas waktunya, terutama ya Pak, dan pengalaman Bapak sebagai pemimpin ini sebagai pembelajaran juga buat saya untuk kedepannya. Ya, sama-sama Pak Asep. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu dapat membantu demi suksesnya program yang sedang Pak Asep laksanakan. Insya Allah memperoleh hasil yang maksimal. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Asep Sarudin, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 10 Kota Bogor. Dan ini rekan saya. Saya Ratna Sinta Sukowadeswarto, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 10 Kota Bogor. Ya, kami berdua Pak ada tugas nih Pak di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi saya ingin menggali pengalaman yang selama ini Bapak sudah lakukan di sekolah ini sebagai pembelajaran buat kami ke depannya, Pak. Mohon waktunya ya Pak. Mohon waktunya Pak. Terima kasih Pak Asep. Alhamdulillah ya. Pak Asep benar merupakan salah satu kebanggaan sekolah juga karena pada hari ini sedang melakukan pelatihan pada guru penggerak sebagai calon guru penggerak. Ya. Sebagaimana kita ketahui ketika kita menjadi pemimpin ya tentu permasalahan itu ada ya di setiap sekolah atau di setiap instansi ya. Mengenai tadi yang ditanyakan bahwa bagaimana untuk mengatasi atau mengidentifikasi apakah permasalahan ini masuk ke dilema etika ataupun rujukan moral ya, karena ya ini kalau pada dilema etika tentunya untuk mengidentifikasi ini tidak beraspek hukum ya, tidak ada kaitan dengan hukum, sedangkan untuk rujukan moral ini ada aspek hukumnya yang memang harus dipertanggungjawabkan ketika kita mengambil suatu keputusan tersebut. Oh ya, jadi berarti di sekolah pernah gitu ya Pak ya, pernah menemukan kasus-kasus baik itu termasuk ke dalam dilema etika ataupun rujukan moral ya Pak ya. Kemudian yang kedua ini Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih ya. Tentu di dalam mengambil keputusan untuk permasalahan ya, untuk mengatasi dilema etika tersebut ya, tentunya kita harus mengutamakan pada skala prioritas ya, terutama untuk skala prioritas itu mengandung kebajikan dan tentunya harus tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang ada pada sekolahnya. Jadi di sana
ketika permasalahan itu misalkan terjadi pada seorang guru ya, nah ini harus diprioritaskan, diutamakan dulu adalah untuk mengenai tugas pokoknya ya bisa terlaksana, dan ketika dipecahkan ya ini tidak ada masalah. Jadi tetap skala prioritasnya kepada nilai-nilai kebajikan ya, dan sebagai tugas pokok fungsi dari guru itu sendiri. Nah yang ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, tentunya ketika ada permasalahan itu harus ada fakta-fakta ya. Jadi kita untuk fakta-fakta kita bisa gali ya, terutama di sekolah biasanya permasalahan itu dengan anak ya ataupun dengan guru. Nah, ketika permasalahan dengan anak kita ambil tanyakan kepada tim yang tentunya sudah menyampaikan permasalahan-permasalahan tersebut ya, sehingga nanti permasalahan ini mendesak untuk bisa terselesaikan ya, sehingga bisa diselesaikan. Wah, menarik sekali nih Pak nih, jadi menggali fakta-fakta ya, baik yang terjadi pada siswa ataupun pada guru Pak. Kemudian yang keempat nih Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tentunya untuk penyelesaian atau pengambilan keputusan ini harus yang diperhatikan itu adalah nilai kebajikannya, sehingga pada pengambilan keputusan ini nilai kebajikan ini harus dominan, harus bisa tidak ada dampak ketika permasalahan diselesaikan. Oh, baik Pak, jadi ke nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah ini. Baik, untuk pertanyaan kelima sampai dengan pertanyaan ke-8 akan dilanjutkan oleh Bu Ratna. Ya Pak, baik. Saya lanjutkan pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan ketika pada kasus dilema-dilema etika seperti itu? Tentunya yang jadi tantangan bagi pemimpin ya, bagi kepala sekolah tentunya yaitu adalah nurani ya, sebab ketika kita ambil keputusan ada dua sisi mungkin ketika diambil keputusan ini apakah baik bagi sekolah ataupun baik dengan yang punya permasalahan. Jadi tentu ini yang jadi tantangan itu ketika kita di nurani kita mungkin itu Bu ya. Ya betul Pak. Pasti nurani itu agak dilema banget ya Pak ya. Lalu Pak, apabila untuk menyelesaikan kasus dilema etika, apakah Bapak ada jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan di tempat gitu Pak? Bagaimana? Ya. Untuk penyelesaian kasus dilema etika tentunya kita akan tidak langsung biasanya ketika ada kasus sampai ke kepala sekolah ya, biasanya ini ditangani dulu oleh tim ya, mungkin oleh guru ataupun wali kelas ataupun meningkat lagi dengan BK ya, guru BK. Ketika tidak terselesaikan ya kita ajak ngobrol bersama ya, kita berdiskusi dan kita juga memanggil orang tua ya untuk penyelesaiannya, sehingga ketika diputuskan untuk keputusan tersebut kita baik pihak orang tua itu menerima dengan senang ya. Ya. Baik, kolaborasi apa ya berarti. Nah sekarang Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika Pak? Ya tentu ini ada sekali ya, ada kita punya wakil-wakil ya, kemudian tim kerja juga ya. Nah terutama ketika ada permasalahan kita nggak bisa menyelesaikan sendiri ya. Nah tentu harus berkolaborasi, kita harus diskusikan, terutama kita bicarakan dengan para wakil ya. Nah ketika ini terselesaikan ya udah beres. Nah ketika mungkin belum terselesaikan kita bisa mengundang ke yang lebih tinggi lagi ya, kita bisa mengundang pengawas ya, sehingga permasalahan ini tuntas ya, terselesaikan, tidak berdampak di luar. Baik Pak, nah dari semua yang sudah disampaikan oleh Pak Asep dengan saya ya Pak ya tadi pertanyaannya, pembelajaran apa nih Pak yang Bapak sudah petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dalam dilema etika Pak? Tentunya pengambilan keputusan ini yang jadi permasalahan ya, ketika
ketika diambil keputusan tidak bisa menyenangkan keduanya misalkan, tetapi akan menjadi kebahagiaan bagi pimpinan pengambil keputusan ya, ketika kita mengambil keputusan itu diterima ya oleh yang bermasalah, dan juga ini baik untuk sekolah tentunya ya. Jadi kebanggaannya itu adalah ketika kita bisa benar-benar bijak mengambil keputusan sehingga baik untuk kedua pihak ya. Itu mungkin Bu. Ya baik Pak, memang untuk menjadi pemimpin itu memang dibutuhkan ya Pak kebijaksanaan. Yang di luar itu kan memperhatikan nilai kebajikan tentunya ya Pak ya. Terima kasih begitu ya Pak. Waktunya sudah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dari pembicaraan ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Karena kan mungkin nanti di antara kita juga ingin atau ada takdirnya menjadi pemimpin gitu ya Pak ya. Gitu ya Pak Asep. Ya mungkin itu aja Pak. Amin, terima kasih sama-sama Pak Asep Bu Ratna ya. Tentunya ini untuk setahun sekarang ya, Pak Asep Bu Ratna mengikuti guru penggerak ya. Tentunya kedepannya ini adalah jadi prasyarat ya untuk jadi kepala sekolah ya. Dulu kan tidak ada ya, sekarang kalau tanpa guru penggerak mungkin sudah tidak terdaftar, tidak bisa mengikuti ya. Jadi saya doakan ya, semoga Pak Asep dan Bu Ratna selalu sukses, dan apa yang menjadi harapan ke depan, cita-cita itu bisa terlaksana. Baik Pak, terima kasih banyak nih Pak atas berbagi pengalamannya, kemudian atas waktu yang sudah diluangkan kepada kami ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita masih terus bisa belajar dengan Bapak Pak. Sama-sama, terima kasih. Ya, Sehat selalu. Ya. Ya.